Ya, tidak hanya membunuh kakak kandungnya dan menguburnya di bawah lantai, pelaku pembunuhan ternyata juga membunuh pria lain. Polisi masih mencari satu lagi pelaku yang diduga turut membantu pembunuhan tersebut. Sarip. Sarip. Setelah Sarip kamu habisin di mana? Kamu bunuh? Sarip dibunuh di kampung saya. Emang dia lagi main ke sana, Bang Sarip, karena memaksa saya sama teman saya untuk melayani dia berbuat itu. Ya, fakta lain mengejutkan. Berdasarkan pengembangan Satreskrim Polres Depok dan Polda Metro Jaya, serta pengakuan dari pelaku pembunuhan yang terjadi di Depok, Jawa Barat, korban pembunuhan lain ditemukan. Tidak hanya membunuh kakak kandungnya sendiri yang dikubur di dalam ubin kontrakan, pelaku J ternyata juga membunuh korban lain, yakni S, di kampung halamannya 2 bulan sebelum membunuh D. Bekerja sama dengan Polsek Nanggung, Kabupaten Bogor, polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi penguburan korban S yang dikubur sedalam 1 meter. Kita lakukan penangkapan bersama-sama Metro dan Depok. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada di kita salah satu korban. Korbannya bukan orang kita, dan orang dari Depok. Pelaku pun mengakui membunuh korban S lantaran menolak ajakan korban untuk berhubungan badan. Saat ini polisi tengah memburu pelaku kedua yang membantu J dalam melangsungkan aksi pembunuhan tersebut. Pelaku dijerat Undang-Undang Pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan atau seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelaku pembunuhan yang jasadnya dipendam di lantai rumah kontrakan di kawasan Sawangan ternyata sebelumnya juga menghabisi nyawa orang lain yang jasad sudah ditemukan. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus tersebut? Kita terhubung dengan rekan Yosefina Damaris yang berada di Polres Metro Depok. Ya, Yosi, apakah ada temuan baru terkait kasus ini, Yosi? Silakan, Yosi. Juno, polisi masih terus mendalami dan juga mengembangkan kasus pembunuhan yang jasad korbannya ini ditemukan di balik lantai di salah satu rumah kontrakan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah diamankan oleh polisi, yakni kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial J yang diamankan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini diamankan di Polres Depok, dimintai keterangan. Ternyata dari keterangan pelaku disebutkan bahwa pelaku juga pernah melakukan aksi yang sama, melakukan pembunuhan, tapi lokasinya berbeda, yakni di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kalau untuk motif pembunuhan yang pertama yang dilakukan terhadap kakak kandungnya sendiri yang berinisial D, diketahui bahwa pelaku dan juga korban ini sering cekcok dan juga apalagi ketika korban meminta izin. Maksud kami pelaku meminta izin kepada korban untuk menikah terlebih dahulu, namun dari korban ini enggan memberikan izin. Kemudian dari korban ini pun dibunuh dengan dipukul oleh benda tumpul di bagian kepala dan juga dada dan dikuburkan di salah satu rumah kontrakan yang memang pernah disewa oleh keduanya. Kemudian untuk pembunuhan yang kedua yang selanjutnya ini dilakukan oleh pelaku, dan infonya juga ada rekan yang membantu ataupun melancarkan aksi pembunuhan. Ini diketahui bahwa korban yang juga berjenis kelamin laki-laki dikubur di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Tapi ini yang terus didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan identitas dari korban, kemudian juga hubungan korban dengan pelaku ataupun kedua pelaku, dan juga apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh kedua pelaku sampai akhirnya melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Informasi baru yang kami dapat untuk rekan pelaku, maksud kami rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pembunuhan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu juga sudah diamankan dan tengah dimintai keterangan oleh Polres Bogor ataupun kepolisian setempat untuk digali lebih lanjut terkait update-nya. Juno. Baik, Yosefina Damaris, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan masih terkait dengan kasus pembunuhan kakak beradik penjual bakso, pemirsa, tetangga korban
Tak menyangka J tega membunuh kakak kandungnya sendiri. J selama ini dikenal baik dan suka membagikan sisa dagangan baksonya kepada tetangga sekitar. Aksi pembunuhan pun tergolong rapi, hampir tidak ada jejak tanah galian kubur sama sekali. Dan berikut pengakuan Diki, tetangga sekaligus penggali kubur di kontrakan pelaku. Orangnya cukup kalem dan cukup ramah dari sisi lingkungan, karena memang penjual bakso setiap pulang itu ketika ada sisa bakso itu pasti di-share ke tetangga. Jadi secara mencurigakan itu nggak ada sama sekali. Makanya ketika dia bantu pencarian korban yang terindikasi hilang tersebut, saudara saya itu benar-benar all out, artinya nggak ada rekayasa, nggak ada, secara pemahaman saya nggak ada rekayasa, dan dia sampai mengeluarkan duit pribadi sampai nggak jualan 7 hari, itu menurut saya alibi yang luar biasa. Aktivitas itu saya cukup salut dengan pelaku ya, sama sekali tidak ada tercium ataupun terdengar hal-hal yang mencurigakan, karena memang cukup rapi dari sisi penggalian sampai level finishing pelesteran atas keramik. Dan mungkin apesnya dia itu, kalau keramik itu nggak beda warna hijau, itu mungkin nggak tahu itu loh, karena dari kondisi kondisi pemberontakan segala macam logisnya itu, ketika tanah digali di bawah 1 meter dan lebar cukup panjang seukuran manusia, itu pasti tanah itu luar biasa banyak, karena penggalian kita semalam sampai setengah ruangan kamar. Sisa tanah pun nggak ada yang tahu bang, sisa tanah lagi. Sisa tanah terakhir satu yang kita indikasi, satu di toilet, karena memang mampet toiletnya. Yang kedua di loteng, itu ada beberapa sisa tanah yang ada. Taruh di karung atau gimana teman? Diumbar di di atas loteng, dan karena plastiknya masih ada, dan itu akan dijadikan barang bukti dari pihak berwajib.